Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Warisan Rohani. Firman Tuhan terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengar apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius saat ia mengenang iman yang tulus dari neneknya Lois dan ibunya Yunike, betapa tersentuhnya hati kita, bukan? Karena Rasul Paulus sangat bersyukur dan memuji iman yang terdapat juga di dalam Timotius. Timotius adalah generasi anak sekaligus cucu yang telah menerima warisan rohani dari neneknya dan ibunya. Kita bisa melihat di sini bagaimana peranan orang tua seperti dalam keluarga Timotius, seorang ibu dan seorang nenek terhadap seorang anak. Lois dan Yunike telah menjalankan peranan mereka dengan baik, yakni mengajarkan iman kepada Timotius. Hal yang sama juga pernah dilakukan seorang ibu bernama Hana terhadap putranya Samuel. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11, Hana pernah bernasar kepada Allah. Jika Allah memberikannya seorang anak laki-laki, maka ia akan memberikan anak ini untuk melayani Tuhan. Dan Samuel kemudian lahir, bertumbuh dan melayani Tuhan. Jadi di sini kita mempelajari bahwa betapa peranan orang tua begitu sangat penting untuk meninggalkan warisan iman atau warisan rohani bagi anak cucu kita. Pada umumnya, orang tua di dunia ini lebih memikirkan bagaimana mereka dapat mempersiapkan dan menyediakan warisan berupa warisan materi yang akan ditinggalkan bagi keturunannya, entah itu dalam bentuk rumah, tanah, usaha, atau deposito. Tetapi sedikit sekali orang tua memikirkan bagaimana mereka dapat meninggalkan warisan rohani. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara, sebenarnya warisan yang baik yang tidak lekang oleh waktu adalah sesuatu yang selalu diingat, dikenang, dan berguna bagi mereka dalam menjalani hidup. Warisan yang sifatnya materi yang kelak kita tinggalkan bagi anak cucu sifatnya bisa habis, tetapi warisan rohani sifatnya kekal karena akan diingat dan berguna dalam menjalani kehidupan ini. Warisan rohani apa sajakah itu? Pertama, warisan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kehidupan ini harus diletakkan kepada satu-satunya sumber yang berkuasa memberikan kehidupan, keberhasilan, dan masa depan, bahkan kepada kehidupan yang kekal. Dan kedua, warisan keteladanan. Saudara, keteladanan mencakup banyak hal, seperti kerajinan, kesetiaan, tidak mudah menyerah, menghargai, mengasihi, bisa menerima kegagalan, dan dapat memperbaiki diri, mengampuni, jujur, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka, sebagai orang tua yang beriman kepada Kristus, mari kita juga memberikan teladan yang baik yang akan diingat
bahkan dicontoh oleh anak cucu kita. Sehingga melalui kita akan banyak generasi-generasi yang diselamatkan dan bukan generasi-generasi yang terhilang. Mari kita doakan terus anak cucu kita, supaya mereka menjadi umat pemenang di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur boleh mengenal-Mu dan dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam masa hidup kami di dunia yang singkat ini, kami ingin meninggalkan sesuatu yang berarti bagi anak cucu kami. Biarlah melalui hidup kami, mereka dapat melihat bahwa hanya dengan iman dan keteladanan hidup dari iman itulah kami bisa menjalani hidup yang penuh dengan mujizat, agar mereka pun boleh mengenal dan mengalami Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.